Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi, masih di playlist tutorial Laravel 9 Indonesia. Nah, ini adalah video ke-9 ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan mencoba fitur-fitur yang lain yang ada di Laravel 9 ini. Video kali ini kita akan belajar bagaimana cara read atau menampilkan data dari database ke view yang nantinya akan kita buat. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu, aktifkan loncengnya, dan silakan juga join ke grup Telegram jika ingin berdiskusi lebih lanjut ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita review sedikit. Di sini kita mempunyai tabel employee. Nah, di sini kita datanya di-generate dari factory pada video sebelumnya, dan juga ada satu yang dibuat dari seeder ya teman-teman. Nah, kita akan menampilkan data di tabel employee ke view yang akan kita buat nanti. Nah, ini project kita ya teman-teman. Silakan sebelumnya login dulu. Silakan login, menggunakan password dan email teman-teman. Jika belum register, silakan klik register dulu. Oke, di sini karena saya sudah punya akun, saya login saja. Nah, di sini nanti akan kita buat menu-menunya ya. Employee dan lain-lain. Oke, tapi sebelumnya coba kita cek dulu. Kita cek dulu rows-nya. Kalau tidak salah masih berantakan ya teman-teman, karena ini kita belajar kemarin. Nah, di sini coba ini kita hapus dulu. Kategori dan pegawainya ini contoh saja. Prefix-nya juga dihapus karena kita belum butuh. Oke, nah di sini kita butuhkan employee saja dulu ya. Oke. Kemudian buka di resource, views, itu ada di layouts, app, bleed.php. Nah, di sini akan kita edit dulu. Untuk menambahkan menunya, kita kopas saja ya. Nah, kita kopas yang 6 item saja. Ini kita kopas. Coba kita masukkan di sini. Oke, kita rapikan dulu. Untuk menunya ya. Road-nya itu employee. Nah, dari mana kita tahu road-nya itu employee? Karena kita telah memberikan name pada road employee-nya. Nah, ini. Oke, jadi kita bisa gunakan road di sini. Road employee. Atau teman-teman juga bisa menggunakan URL ya. URL employee. Oke. Di sini saya ganti dulu menjadi employee misal. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ada ya teman-teman. Employee. Oke, ketika diklik, nah dia mengarah ke view-nya coba kita buka dulu. Ternyata kita sudah punya view ya. Saya lupa. Coba kita lihat ke bawah ke bagian. Nah, ternyata sudah punya folder employee dan index bleed. Nah, di sini saja nanti kita munculkan datanya ya sekalian. Oke, sebelum itu untuk memunculkan datanya, karena kita sudah punya model, nah di sini model employee, kita panggil model employee ini ke controller employee. Nah, di sini employee controller. Oke, di sini untuk memanggilnya kita use dulu, use app/model dan employee. Nah, seperti ini ya teman-teman. Panggil dulu. Kemudian di sini kita tentukan key-nya itu employee pakai S misal. Employees. Kemudian di sini kita bisa menggunakan employee to all. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mudah sekali. Karena kita menggunakan Eloquent. Jika teman-teman ingin melihat lagi perintah selain all ini, teman-teman bisa membuka dokumentasinya di laravel.com. Di situ banyak sekali ya teman-teman contoh-contoh untuk perintah Eloquent, ataupun bisa menggunakan query builder nanti. Mungkin di menu selanjutnya kita punya menu departemen atau menu yang lain, kita gunakan query builder saja. Jadi teman-teman bisa tahu bedanya menggunakan Eloquent dan menggunakan query builder. Nah, di sini teman-teman bisa cari Eloquent. Nah, ini Eloquent.
getting started saja. Getting started. Sini coba scroll ke bawah. Chunking result. Oke, ini model ya. Model. Nah, ini jika memanggil where. Jika ada suatu kondisi nanti. Ini order by, latest. Kita urutkan berdasarkan nama katanya. Oke, coba langsung saja. Di sini karena kita all, artinya kita menampilkan seluruh data yang ada di tabel employee. Kemudian kita lakukan perulangan di view-nya. Coba kita buka lagi view. Resource, view, employee, index. Nah, di sini teman-teman bisa membuat misal list employee. Nah, list employee. Ini bisa teman-teman berikan UL. Kemudian for each. Nah, untuk membuat for each, udah sekali sini for each. Key-nya apa? Key-nya itu employees. As-nya atau aliasnya itu employee tanpa S misal. Nah, ini bisa berikan LI. Apa yang mau dikeluarkan? Misal employee name. Oke. Refresh. Nah, di sini muncul ya teman-teman. Maaf ya teman-teman jika ada suara berisik karena di pinggir jalan rumah saya. Nah, ini sudah munculnya list nama-nama yang ada di tabel employee. Nah, seperti ini. Jika ingin menampilkan gender, mudah saja tinggal panggil saja key-nya itu gender misal. Nah, ini gendernya male di bawahnya. Oke. Tapi kalau seperti ini kurang cantik ya teman-teman. Bagaimana sih kalau kita lakukan templating ya? Oke. Bagaimana cara kita melakukan templating atau layouting yang ada di Laravel? Contohnya ada di file home.php. Nah, ini. Coba di sini teman-teman bisa menggunakan perintah extend. Extend itu layouts.app. Nah, seperti ini. Coba refresh dulu. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian kita buat dulu sectionnya. Ini sectionnya apa? Namanya. Di sini kita bisa lihat sectionnya itu kontennya teman-teman. Nah, yield ini yaitu perintah merender komponen dinamisnya. Oke, teman-teman jadi bisa memberikan di sini konten. Oke, dia memang kosong. Oke, mantap. Untuk UI-nya atau desainnya, teman-teman bisa kopas saja dari home. Nah, ini dikopas dan pastekan di index yang ada di folder employee. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini judulnya dashboard, kita ganti menjadi employee. Oke, ini status ini belum kita butuhkan, kita hapus saja dulu. Kemudian di sini kita buat table. Kita buat sini table. Kita gunakan kelas bootstrap, kelas table border untuk membuat bordernya ya teman-teman. Dan table stripped. Ini saya besarkan saja. Dan ini th misal nomor, name, gender, apa lagi ya kira-kira, gender, kemudian address. Terakhir itu mungkin action ya teman-teman. Ini untuk tombolnya. Oh, di sini kita berikan dulu table headingnya. Salah, sorry. Ini hapus dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini berikan table body. Dan kita lakukan for each-nya di sini. For each. Betul. Seperti tadi ya teman-teman, employee, S, employees. Kemudian employee. Dan kita berikan di sini table row, table data. Nah, di sini kita butuh
nomor. Untuk membuat nomor biasanya teman-teman menggunakan increment ya. Tapi di Laravel bisa lebih mudah. Nah, sudah ada fungsinya itu loop dengan iteration. Ini bawaan dari Laravel ya. Oke. Yang kedua itu kita punya echo dulu employee itu name. Yang kedua itu, yang ketiga itu gender. Yang keempat address. Ini saya terhapus ya tadi. TH itu action ya, action. Nah untuk action ini mungkin kita buat button. Tombolnya dulu. Misal ini button. Plus WTN danger. Misal delete. Oke, coba kita refresh dulu, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, cantik ya. Cukup mantap. Ini action tombol delete. Oke, coba kita tambahkan lagi tombolnya. Selain delete, mungkin kita butuh update. Tentu saja, kita butuh update. Ini misal sukses. Refresh otomatis ya dia, karena kita menggunakan VT. Nah, dilihat di sini ya teman-teman, sepertinya terlalu besar tombolnya, atau mungkin kita perbesar saja desainnya, cardnya. Oke, kita perbesar ya. Di sini ada call MD8, kita besarkan menjadi call MD10. Dilihat lagi hasilnya. Nah, ini sudah lebih baik ya. Oke, paling kita tengahkan saja tombolnya. Ini kita berikan kelas text center. Oke, mantap. Mungkin untuk terakhir kita urutkan datanya ya teman-teman. Kita urutkan datanya order by descending. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan sebelum all ini, mungkin bisa memberikan order by ID kemudian descending. Ini teman-teman untuk pengganti all, sebenarnya teman-teman lebih baik menggunakan get saja. Nah, ambil katanya. Sesuai dengan dokumentasinya ya. Nah, seperti ini, order by get. Kalau tanpa kondisi tertentu, menggunakan all saja bisa. Tapi disarankan kalau kita punya kondisi seperti where, order by, atau take, limit, itu gunakan get ya. Oke. Nah, lihat, bisa dilihat Ilham Lutfi berada di atas. Oke ya teman-teman, kita telah berhasil mengurutkan data menggunakan order by descending. Descending ini ibarat itu dari besar, ID-nya yang paling besar ke paling kecil. Nah, seperti ini. Ini kan 11, Ilham Lutfi, kemudian 10 Mac. Artinya Ilham Lutfi nomor 1, yang di atasnya itu nomor 2. Nah, itu Meki ya, nomor 2. Jika teman-teman ingin mengurutkan sebaliknya, bisa menggunakan ascending ya. ASC. Press. Nah, maka yang keluar itu yang sebaliknya ya. Oke, mantap. Kita berikan descending saja. Press. Nah, oke, mungkin untuk menampilkan data atau read data, salah satu bagian dari CRUD yang telah kita buat sudah berhasil. Kita telah menampilkan data pada step pertama, yaitu read data. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video tutorial kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kesalahan dalam penyampaian. Silakan berkomentar ataupun bergabung ke grup Telegram kami. Jangan lupa di-subscribe dan silakan di-share jika dirasa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.